kasih Tuhan Yesus untuk segala karunia anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih untuk kehidupan dan nafas yang kami masih boleh nikmati sampai hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang masih juga terbuka bagi kami. Dan terima kasih pula Tuhan untuk segala kecukupan dalam kebutuhan dan keperluan kami sampai hari ini. Lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu, berkata-kata Engkau Tuhan. Kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Segala bentuk kuasa yang bukan dari Tuhan patah dalam nama Yesus. Biar roh Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus sendiri yang bekerja. Berfirman Engkau dengan hebat. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya. Terima kasih juga buat tuan rumah di tempat ini, gembala sidang, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Saudara bersuka cita? Amin. Mari kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Samuel. Kitab Samuel, 2 Samuel, pasalnya yang ke-11. 2 Samuel, pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-27 saja terlebih dahulu. Kita akan baca bersama-sama, saudara. Dua Samuel, pasalnya yang ke-11. Ayat yang ke-27, dapat semua? Kita boleh baca bersama-sama 1, 2, dan 3. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Saudara, kita ada di tengah-tengah hari ini 2 tahun baru yang penting. Tahun baru yang pertama adalah International Year, tanggal 1. Dan yang kedua, ini juga tidak bisa disepelekan begitu saja, because China, negeri China sekarang menjadi negeri yang kalau tidak boleh dikatakan nomor 1, katakanlah masih nomor 2, dengan kekuatan ekonomi, pembangunan yang luar biasa. Dan hari ini bagi warga keturunan, besok ini malam, mungkin malam Xinjia, Imlek, dan besok adalah hari raya Imlek. Posisi kita ada di tengah-tengah perayaan itu. Dan ternyata kebenaran firman Tuhan ini disampaikan buat saya dan Anda di tempat ini. Bagaimana menyikapi tentang tahun yang baru? Di satu sisi, International Year katakan bahwa 2012 adalah tahun dengan penuh permasalahan, krisis yang akan semakin meningkat di tahun 2012. Sementara bagi China Year, 2012 adalah tahun naga air. Bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan? Saya melihat di dalam kebenaran firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya. Selama saya dan Anda di tempat ini hidup baik-baik dengan Tuhan. Amin, saudara. Karena firman Tuhan katakan hal yang dilakukan oleh Daud itu jahat di mata Tuhan. Persoalan wanita itu mengandung punya anak itu enggak dosa. Karena wanita menikah terus punya anak memang itu adalah kodrat. Tetapi ada hal lain, tetapi hal yang dilakukan oleh Daud itu jahat di mata Tuhan. 2012 atau bagi saudara yang merayakannya dan percaya itu adalah tahun naga, sesuai dengan hitungannya. Kita akan tetap fokus dengan Tuhan 2012
adalah tahun di mana saya dan Anda di tempat ini mestinya hidup baik-baik, berkenan kepada Tuhan. Jangan hidup jahat dengan Tuhan. Maka apa yang kita kerjakan, apa yang kita tanam itu akan berbuah di sepanjang 2012. Anda dan saya di tempat ini adalah orang-orang yang berbahagia, diberikan pengertian oleh Tuhan hari ini. Supaya apapun kata dunia, tetap kita bisa berdiri dengan kokoh. Tetap kita bisa hidup diberkati oleh Tuhan. Ada sejahtera, ada kemakmuran di situ, ada kesehatan di situ. Bukankah itu yang juga kita inginkan, saudara? Ada kesehatan yang cukup, betul? Ada berkat yang cukup, ada damai sejahtera yang cukup. Dengan catatan hidup baik dengan Tuhan. Kalau ada kejahatan itu harus dimusnahkan, saudara. Yang mendukakan hati Tuhan, yang Tuhan tidak setujui, maka kita buang jauh-jauh. Supaya saya dan Anda di tempat ini dapat hikmat, kebijaksanaan bagaimana harus hidup di tahun 2012. Menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Nanti kita akan lihat, saudara. Orang yang bertahan, Alkitab katakan, sampai akhir dia yang selamat. Meskipun ada tekanan, saya juga tidak menafikan diri bahwa tidak ada tekanan. Ada tekanan. Di sepanjang 2012 mungkin lebih hebat lagi daripada tahun 2011. Tetapi saya yakin tekanan kebaikan Tuhan juga makin melimpah dalam hidup kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, mari kita lihat apa sih yang dikerjakan oleh Daud. Sehingga sampai-sampai disebut Alkitab, Tuhan bilang jahat di mata dia. Yuk, coba lihat ayat yang pertama. Kita baca sama-sama dari pasal yang ke-11, 1, 2, dan 3. Pada pergantian tahun, bukankah kita ada di tengah-tengah itu? Betul ya? Tadi referensi saya katakan International Year and China Year. Betul ya? Lunar Year. Kita ada di tengah-tengahnya pada saat pergantian tahun. Bicara tentang tahun baru internasional, bukankah baru 22 hari? Ini juga sedang pasca. Amin. Kalau mobil bilang convertible. Ya. Di dalam perubahan itu. Bukankah juga bagi yang merayakannya esok, ya, Anda sedang ada di dalam pergantian tahun itu menurut kalender Cina, saudara. Betul. Nah, Daud juga ada di tahun yang sama pada saat itu. Pergantian tahun. Nah, seringkali kita lengah. Kita mudah dicerai-beraikan. Kita mudah teraniaya, dianiaya oleh iblis yang penuh dengan kelicikan dan kelihayan itu. Dipatahkan, saudara, itu satu ikatan-ikatan ketuhanan, ikatan-ikatan kekristusan yang selamanya kita pegang dengan utuh hanya karena perkara satu hal, yaitu pergantian tahun. Semarak itu boleh, amin. Ya. Merayakannya juga boleh, tapi jangan sampai terlena gitu. Jangan sampai hal-hal yang telah dipatahkan oleh Yesus, itu kita kembalikan lagi. Saya mau katakan buat saudara, pakai baju merah seperti ini, boleh. Ini merah nih tuh, merah. Tuh merah gitu. Dan saya bukan sedang mempertahankan tradisi yang dipatahkan oleh Yesus. Bagus. Dari jemaat. Kasihnya 3 lah gitu. Terus sama istri 1, 4. Istri saya tarik 1, terus dia pikir 2 gitu. Terus dia, oh ini model laki semua sih Pak. Terus saya bilang namanya juga hamba, dikasihi lo 1, gue 3 gitu. Yang penting kan 3 in 1, kan ketemu aja gitu. Tapi ada hal-hal yang seringkali kita kembalikan yang sudah dipatahkan oleh Yesus. Jangan. Amin, saudara. Memakan lagi atau menyediakan persembahan-persembahan untuk berhala-berhala yang mestinya udah kita tinggalkan, itu kan masa lalu itu. Halo. Kembali lagi kita kasih makan nenek moyang kita, salah itu. Tapi kalau saya dan Anda di tempat ini hari ini besok pakai merah-merah gitulah. Apalagi angpaunya juga merah. Dan yang paling penting bukan merahnya, Bos, isinya kan itu. Ya. Itu teman-teman saya udah telepon gitu, anak-anak besok ke rumah ya, anak-anak saya bukan anak saya yang ditelepon, saya yang ditelepon dengan speaker, anak saya yang udah teriak, amin om, amin tante, amin om, tante. Udah siap bawa tas yang besar, mereka udah siap-siap gitu. Dan
Itu bukan tradisi yang buruk. Bukankah kekristenan juga kenal itu, beri maka engkau akan diberi. Ya, hanya cuman warnanya saja berbeda gitu. Jangan hanya cuman karena warna kulit gitu ya saudara. Warna gereja gitu membuat kita jadi bertentangan satu dengan yang lain. Nah, di sini letaknya. Pada saat pergantian tahun kita lengah. Kembali lagi ke nilai-nilai yang masa lalu gitu. Jangan, itu mendukakan hati Tuhan. Tetapi mempertahankan nilai-nilai. Mempertahankan itu hal-hal yang sudah seringkali diberitahukan kepada kita. Baik melalui orang tua, melalui Tuhan. Itu yang baik, maka perlu kita tetap lestarikan. Anda lihat gereja tadi di kebaktian pertama saya lihat saudara. Indah bukan? Mungkin bagi saudara yang tidak merayakannya karena Anda bukan seorang Chinese, katakanlah warga keturunan, jangan lihat itu sambil melecehkan dan meremehkan. Apa sih merah-merah gitu. Hambur-hamburkan dana aja. Sadar tidak sadar, roh Yudas ada di engkau gitu. Betul nggak ya? Selalu kritik gitu. Ya kalau memang nuansanya merah, setahun sekali kan indah. Anda lihat tadi choir, semua merah-merah dari TV saya lihat di dalam. Keren. Saya yakin Tuhan juga di atas, saya aja bilang keren. Apalagi Tuhan yang menciptakannya. Betul nggak saudara? Ya? Apa ya? Kebersamaan, keseragaman. Bukan untuk diseragam-seragamkan, kan setahun sekali gitu loh. Ya, putih hitam tiap minggu juga bosan. Hitam putih. Film aja udah berwarna-warna, betul nggak ya? Kita masih hitam, putih, kolot, betul gereja gitu. Minggu depan apa Pak? Putih, hitam. Minggu depan lagi hitam, putih mah gitu. Lusa lagi apa? Hitam, putih, hitam lagi. Hari ini kalau ada merahnya saya bersemangat. Hari Jumat istri saya udah serika semua. Dia tanya Pak pakai yang mana? Saya bilang nanti roh Tuhan akan beritahukan kepada saya, tapi tiga-tiganya tolong disetrika. Tolong digantungin mas satu persatu biar aku akan pilih. Tapi tetap nggak mungkin saya pakai tiga-tiga dalam satu kesempatan, nggak mungkin. Istri saya bilang, iya nanti sore ya kalau sempat saya akan ganti. Kalau nggak sempat, di esoknya hari Senin. Saya mau jalan-jalan pakai baju merah. Karena mama saya Chinese tuh. Karena papanya itu Chinese asli. Masih pakai komprang yang itu tuh. Yang kalau ngomong kata mama saya, oh itu your grandfather, itu kalau ngomong masih gitu. Nah, oma saya itu Ambon. Ambonnya bener-bener yang melintir. Banget melintir gitu loh. Jadi ketemu, akhirnya mereka punya anak ya mama saya. Anda lihat mama saya itu kalau ngomong Ambon, dia bangga dengan Ambonnya. Ali makan belum? Lu makan gitu. Tapi opa saya itu ngomong Chinese. Jadi dulu waktu pertama kali saya bikin persekutuan doa atau bahkan waktu saya dari TK bahkan sampai sekarang gitu, saya suka dulu tanya sama mama, kenapa ya sebagian besar temenku tuh 99,999999999% all Chinese gitu. Mama saya langsung bilang, opa lo Cina mentok gitu. Ya, saya dulu nggak merasa gitu, karena dari papa yang Manado, Belanda gitu. Tapi setelah saya telusuri, kan itu bukan satu tradisi yang buruk saudara. Untuk menelusuri keluarga saya sesungguhnya dari mana sih. Amin saudara. Yang penting ketika saya dan Anda sudah mengetahuinya, persembahkan itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bukan kita tonjol-tonjolkan itunya, tetapi Tuhan yang kita tonjolkan. Nah di sini Daud jatuh. Nah pastikan saya dan Anda di tempat ini tidak mengalami kejatuhan di pergantian tahun. Amin saudara. Nah di mana kekurangan Daud, yuk kita baca terus. Pada waktu raja-raja biasanya. Nah ini tadi saya katakan bahwa Daud tidak piawai untuk mempertahankan kebiasaan baik. Di situ dikatakan, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud apa saudara? Sendiri tinggal di mana? Di Yerusalem. Yang ketiga,
Daud mulai untuk memisahkan diri. Biasanya dikelilingi oleh para panglimanya yang keren. Biasanya dikelilingi oleh orang-orangnya yang hebat. Tapi hari itu mau beda. Oleh sebab itu kalau beberapa hari yang lalu istri saya sudah dikatakan, Bu, Pak tolong ya, pakai congsam. Istri saya bilang, siap. Yang merah ya Pak ya, siap. Wah, kita lari kiri kanan cari yang merah. Ditawarin hitam, dalam nama Yesus enggak cari merahnya. Karena instruksinya merah. Begini loh saudara, bukan berarti saya diatur, bukan. Tapi saya mau sama-sama. Indah kalau sama-sama, saudara. Ya, tapi kalau beda kayaknya rasanya kurang indah. Saya bukan diseragamkan, enggak juga. Saya bebas kok pakai ini, jas, boleh. Cuman tadi kalau mau naik Pak Edi suka senggol pakai sikut. Tolong dibuka Pak. Iya. Dan itu saya yakin dan percaya sodokannya bukan sodokan kejam gitu. Tapi sodokan kasih. Keren tuh Pak. Waktu saya buka di bawah dia bilang, besok saya beli yang lengan pendek Pak. Saya udah beli yang panjang, besok yang pendek saya beli. Untung dia nggak bilang begini, mereknya apa Pak? Mereknya apa Pak? Gitu. Artinya begini kan hanya setahun sekali. Bukan juga berarti ya bahwa kita mau aja ya. Kan negeri ini negeri demokrasi, boleh dong berpendapat. Enggak juga. Kalau kita pinter-pinter untuk menjawab, akhirnya nggak ketemu. Kalau saya dan Anda di sini melakukan dosa dan kesalahan, terus Anda masukin firman, masuk aja sih. Bis gimana Pak ya, saya nggak kawin lagi ya Pak ya. Saya lihat janda itu kesepian, kesian Pak. Saya kan mengasihi Pak, jadi begitu. Gimana ya Pak ya, anaknya 3 Pak. Daripada dia kedinginan aja Pak, mendingan saya temenin. Jadi begitu. Bukankah saya mengasihi Pak? Firman dimasuk-masukin aja untuk unsur kejahatan. Ketika kita nggak seragam terus kita bilang Pak, kan kita bebas menentukan Pak. Bukankah apa roh di dalam saya itu lebih besar daripada roh di dalam dunia? Masuk aja sih. Tapi di sini dikatakan bukan di situ permasalahan. Tetapi ketika Daud merasa dia bisa sendirian. Egonya itu naik. Halo? Sendirian gak salah. Tapi kalau berdasarkan satu ego, saya yakin dan percaya itu akan merusak. Daud sendirian di Yerusalem dan terbukti. Dia jatuh. Saya yakin 5 orang jauh lebih hebat dari 1 orang. Memindahkan satu lemari yang besar, ya, itu dengan 30 orang dan 1 orang sangat berbeda. 1 orang mungkin perlu 400 tahun. Tapi kalau hanya dengan 40 orang mungkin dalam 2 menit kita bisa pindahkan. Saya yakin dan percaya kalau kita bersama-sama suami, istri, anak, orang tua bersama-sama gitu. Bahkan gerejanya juga sama-sama gitu saudara. Di dalam satu gereja gitu. Bukan bahwa gereja sana salah, tidak. Gitu. Tetapi diberikan pengajaran. Indah rasanya saudara. Ke gereja sama-sama, menyembah sama-sama, pulang sama-sama, makan sama-sama. Nanti ketika hari Senin gitu ya, menghadapi segala ujian, ingat akan kebersamaan itu jadi kuat gitu. Kalau tampil sendiri terus. Ada berapa banyak sekarang gereja ya, yang single fighter terus 40 tahun dia khotbah terus di atas panggung. Gak ada lagi orang lain yang boleh berkhotbah, dia berkhotbah. Capek juga saudara. Tapi saya bukan maksud meninggikan. Kalau gembala saudara itu mengizinkan orang boleh berkhotbah, boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tentunya juga disaring, indah. Saudara bisa menemukan ya makanan-makanan warna-warni yang luar biasa. Di dalam satu kebersamaan.
Daripada Anda jajan-jajan di luar, pengurus daerah memanggil orang-orang yang diurapi, yang diberkati Tuhan di sini. Bukankah itu satu kesatuan yang indah? Kita hanya tinggal ambil jiwa-jiwa, ajak jiwa-jiwa untuk datang ke tempat ini. Kebersamaan itu sulit dihancurkan daripada hanya sendirian. Indonesia sampai hari ini kenapa masih tetap utuh? Karena kebersamaan itu terjalin. Tokoh-tokoh lintas agama itu tidak mau kalau Indonesia dirusak. Anda lihat setiap kali ada pertikaian langsung mereka kumpul. Langsung bikin komunike bersama. Langsung bikin pernyataan bersama. Bahwa peristiwa kemarin itu jauh dari urusan agama. Begitu mereka ngomong. Jauh dari urusan ras, jauh dari urusan kesukuan. Itu murni adalah tindakan pribadi. Kan indah itu, saudara. Kenapa? Mau tetap bersama-sama. Kalau Interkon di tempat ini masih mau bersama-sama, saya yakin dan percaya hadirat Tuhan kuat dan mampu mendatangkan berkat yang tidak akan pernah berkeputusan. Dan satu ayat yang terakhir, atau poin yang keempat, ayo baca ayat yang kedua. Ada 7 hal tapi biar 4 yang pertama. Yuk, baca sama-sama ayat yang kedua. 1, 2, dan 3. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Yang keempat, Daud nanti kalau Anda baca di rumah tidak tahu kapan harus berhenti berbuat kesalahan pada kasus itu. Mestinya pada kesempatan yang pertama tahu salah, stop making sense. Amin, saudara. Supaya cepat juga pengampunannya. Saya katakan waktu dia berjalan di atas soto istana, istananya sendiri, raja gitu, nggak jadi masalah kan? Bukan istana orang lain, istana dia, nggak salah. Terus dia jalan, bulak-balik, nggak salah. Terus dia lihat ternyata ada seorang perempuan mandi. Nggak salah juga, saudara. Nggak sengaja. Gitu. Nah mestinya harus, gitu. Harusnya gitu, atau gini, sorry. Dulu kan belum ada Yesus, jadi atas nama Yahweh gitu. Dalam nama Yahweh gitu. Ini enggak, begitu lihat, mulai buka kacamata. Ambil bangku. Buka baju karena kurang tinggi, tumpukin, naik. Oke lah. Itu salah. Begitu perempuan itu selesai langsung, aduh Tuhan kenapa sih roh ini menguasai. Wah, dalam nama Yesus. Terus datang, Tuhan Yesus, forgive me Lord. Masih benar nih. Ini enggak. Perempuan itu udah mandi gitu, Daud masih terlena. Terus dibayang-bayang gitu, terbayang-bayang gitu. Sebenarnya dia tahu, Alkitab aja tahu bahwa itu perempuan. Kan beda bentuk perempuan dan laki, betul nggak? Apalagi dalam kasus mandi. Nggak usah kita lihat, dari curahan airnya aja kita tahu siapa yang mandi, betul nggak saudara? Kalau laki kalau mandi kan airnya banyak, ngerok, habis. 2 menit saya kalau habis mandi, istri saya suka bilang, aduh ini sabun kiri kan, masuk lagi. Dia bilang, udah bersih, coba lu lihat, idih. Masuk, disiram sama dia. Tapi kalau wanita mandi, aduh bisa 30 menit. Terus air yang dibutuhkan, kelihatannya sih sedikit, tapi kalau diambil rata-rata, lebih banyak perempuan. Memang airnya cuma 30 menit. Lebih banyak. Jadi menghabiskan listrik kayaknya lebih banyak perempuan daripada suami. Terus nyinden. Es lilin macet, kalapa muda. Satu-satu. Apalagi kalau udah berendam. Terus baca novel. Terus bayangin Venetian. Saya jarang lihat laki berendam. Nah, dulunya udah susah di sungai terus itu.